kilometer bentangnya. Kalau batu jalan itu kayak dari Teheran ke London. Berapa bangsa berkumpul di satu bangsa Indonesia ini? Pulau ini banyaknya 17.000, yang dinamai baru 1.000. Tiap hari kita mengajukan nama baru di PBB. Ada 16.000 pulau kita yang bernama pun belum. Sekarang kan berisi penduduk. Jadi memang saya mau bilang bahwa ini masalah besar ya. Kalau saya begini saya tidak sok bijaksana. Tapi saya mau coba kasih pertimbangan aja. Ya Presiden kita lemah, ya DPR kita masih tidak memuaskan. Tapi kalau kita lihat, nah saya selalu ingat pandang satu perancang ekonomi Cina. Dia ini staf ahli dari Jepang. Saya ngobrol pribadi sama dia di satu konferensi di Bangkok. Saya tanya sebenarnya apa rasa Cina. Dia rendah hati betul. Dia bilang, saya membangun ini dengan triple istilahnya, partial progress. Jadi kalau partial progress, PPP, ini memang istilah saya sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau memperbaiki sesuatu, jangan lihat keseluruhan dulu, lalu membenahi semuanya. No, tidak bisa. Inti reformasi adalah perbaikan gradual. Itulah beda mendasar dengan revolusi. Kalau revolusi menghancurkan institusi yang ada, reformasi memperbaiki dan menambah. Jadi lagi-lagi dalam hal ini kita benar. Partial progress maksudnya kalau memperbaiki sesuatu ambil yang paling kecil, yang paling mungkin bagiannya saja, partnya saja, dan secara parsial, tidak secara holistik. Lalu secara berkala dihitung progresnya, bukan hasil akhirnya yang dihitung. Yang dihitung itu bukan hasil akhirnya, tapi progresnya dari masa ke masa. Let's say ambil 3 bulanan. Misalnya kita mau memperbaiki Mahkamah Agung, katakan seperti itu. Kita mulai dari hari ini, lihat 3 bulan lagi. Kan Mahkamah Agung saja. Mungkin ada departemen-departemen lain atau institusi. Jangan kita bermimpi mau memperbaiki Mahkamah Agung itu keseluruhannya sekaligus ya tidak bisa. Jadi kata Pandang, itulah kira-kira rahasia sukses kami. Kalau Anda sebut negeri saya sukses, dan juga saya tanya kapan, dia bilang Cina akan mencapai full employment 30 tahun lagi. Kita baru melewati 30 tahun pertama. Sekarang layoff masih begini banyak, pengangguran masih 8 juta. Sebelum saya sini kata dia ada kabar 2 juta lagi pengangguran baru diciptakan di Cina. Jadi memang masih ada masalah. Tapi dalam 30 tahun lagi kita akan mengalami perubahan. Jadi memang yang mohon maaf kalau saya mau jawab yang ngomong marah-marah terus. Terima kasih Bang Daniel. Bersilakan. Saya mencoba jawab pertanyaannya Bu Muslim tadi. Apa sih yang mempersatukan kita ini? Nah, jawaban yang pertama itu harus bilang ajaib masih ada itu. Ya, ajaib lah, bikin masih ada. Contoh kan sudah banyak sekali. Negaranya itu menjadi berapa negara gitu. Dan Indonesia ini masih satu dan sepi. Memang keajaiban yang atau menghibur atau yang kekeliruan keajaiban itu. Yang keajaiban yang memang keliru dan lebih mengusik. Karena kalau dijalan tidak ada yang bisa mempersatukan. Pulau saya malah dalam hal ini dengan ini harus menjadi sabta lima, harus dibagi 7. Ada di dalam dengan federal yang baik daripada negara kesatuan. Bagi 7 mimpinya Muhammad Jamil. Terus selain itu apa yang mempersatukan? Bahasa saya kira luar biasa. Itu keajaiban yang kedua, yaitu bahwa dari timur ke barat dan satu bahasa Indonesia yang dipahami bersama gitu. Tapi tentu saja ini kan baru terstruktur. Siapa yang menguasai bahasa? Siapa yang menguasai semua itu bahasa itu?
siapa lagi yang memang mengembangkan bahasa menjadi sesuatu yang menjadi profit. Itu yang terbesar mengembangkan bahasa adalah surat kabar. Tidak ada yang lain. Yang lainnya itu tadi surat kabar adalah pengembang bahasa terbesar. Dan di mana itu dibagi semua berkonsentrasi di Jakarta ini. Jadi artinya Jakarta adalah penikmat bahasa tertinggi. Karena itu kalau mau negara kesatuan hanya orang Jakarta yang mau negara kesatuan. Di luar itu bunyinya itu sayur-sayur bunyinya. Terus pahlawan tidak mempersatukan, sama sekali tidak. Pahlawan itu memisahkan. Memisahkan itu dalam arti bagaimana seluruh Indonesia Timur itu menghargai di Ponorogo misalnya, di Ponorogo dia bela apa yang berguna untuk ini kalau lah Flores, Timor, Ambon, Manado, bela. Tapi semua orang harus bilang inilah pahlawan. Nah, tahu-tahu di Indonesia Timur penuh pahlawan lokal itu. Kenapa? Yang dijajah itu hanya Jawa dan Sumatera. Di luar itu tidak ada dijajah. Flores baru dijajah tahun 1925. Sebelumnya tidak, dibiarin aja suku pemerintah. Karena itu seperti dibilang Bung Erlangga tadi bahwa kapitalisme berkembang pada 1870 itu berlaku untuk Jawa dan Sumatera. Di luar itu tidak ada kapitalisme juga. Tapi akibatnya yaitu tidak ada tanah negara itu di Indonesia Timur. Tidak ada unsur tanah negara itu, tidak ada. Benar-benar tidak ada. Sebegitu tidak adanya itu, kami inilah yang memberikan tanah untuk negara. Silakan mendirikan ibu kota kabupaten dengan tanah kami ini. Bertanda ini berikan tanah kepada negara. Berbeda standing dengan di Jawa ini. Jawa sebuah tanah yang tidak diolah milik negara. Di Flores tidak, semua tanah yang tidak diolah milik kami. Ada. Hanya kebetulan tidak diolah aja. Bukan milik negara. Nah, jadi sebegitu memang. Nah, dalam perbedaan ini apa yang menyatukan? Saya pikir hanya satu yang boleh menyatukan, yaitu justice. Tanpa justice itu sarang penyamun. Di sarang penyamun itu ada justice. Justice karena kalau merampok terbesar dapat bagian terbesar. Perampok yang hanya bongkar-bongkar ini ya ada ini ya, tapi yang ada justice. Tidak ada justice. Saya pikir selama keadilan itu tidak mampu dan tidak bisa dipenuhi, hampir tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang menyatukan kita itu. Tapi fakta bahwa kok nggak pecah-pecah juga, dan ajaib begitu menakutkan dan menyakitkan juga semua. Bagaimana? Ada begitu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab mengenai sejarah yang kampuh. Dalam sejarah yang kampuh saya mau menjelaskan bahwa Islam itu satu-satunya agama Samawi yang mengandalkan lebih baik itu. Ada dasar historisnya, ada datanya terus. Dan juga yang pertanyaan pertama yang sangat menarik mengenai kenapa apakah masalah itu kita batalkan dengan ada sekarang. Persoalan yang paling akhir dibicarakan oleh Gratis, sehingga saya berdiri dan merasa harus juga itu terjawab. Kenapa kita tidak juga hancur? Saya kira kalau kita tidak hancur itu menurut saya sama sekali tidak
karena alasan-alasan yang merupakan buah pemikiran dari rasionalisme. Jadi rasionalisme Occidental berdasarkan positivisme dan materialisme. Jadi tahun 2008 menurut saya ada sebuah ikrar yang luar biasa diletakkan, itu sama sekali kalau menurut saya tidak berdasarkan ini. Kenapa? Karena buah pikiran Occidental termasuk ide-ide tentang nasionalisme itu masih baru. Tahun 10-12 tahun, baru belasan tahun. Di negeri ini tidak ada pemahaman, keyakinan, prinsip dan lain-lain yang bisa tercerah ke seluruh rakyat ini hanya dalam jangka belasan tahun. Seluruh agama membutuhkan waktu ratusan tahun. Semua proses akumulasi dari luar membutuhkan ratusan tahun. Tidak hanya sekarang. Lalu apa? Dan menurut saya inilah justru yang membuat nasional saya akan besar. Saya kira seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa telah dibangun di Nusantara ini selama ribuan tahun, lebih dari 2000 tahun, satu tingkat ketergantungan yang tinggi antara satu dengan yang lain. Dan saya membutuhkan satu dengan yang lain. Sudah Soma, ketika dia menuliskan tentang Merdeka Kebahagiaan, itu juga dalam pemahaman semacam ini, bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Konteksnya pada waktu agama, itu adalah hal yang paling krusial biasanya. Kita mesti bersatu, dan kita bisa bersatu karena kita saling membutuhkan. Bandar-bandar itu dasar kodratnya seperti itu. Tapi kalau kontinental adalah satu prinsip kekuasaan dominatif, jadi harus mendominasi. Ketersediaan lahan itu penting bagi satu komunitas, satu suku bangsa, atau satu negara, sehingga mereka perlu memperluas lahan itu untuk jaminan hidup berikutnya. Artinya dominasi dilakukan dengan cara perang, kolonisasi dan lain-lain. Itu permanen sampai hari ini di dunia sampai sekarang. Kalau di sini tidak. Kalau tiba-tiba ada 20 sekian jauh Sumatera, Sulawesi dan yang lain berkumpul tidak atas nama ideologi, tidak ada ideologi. Ideologi baru setelah itu ada pakai, tapi atas nama kesukuannya masing-masing yang menetapkan satu patrimoni itu bukan ide dari mana, dari luar, tentang